Shalom, damai di hati. Terpujilah nama Tuhan yang begitu mengasihi kita semua, saya dan saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan perkenankan kita lagi hari ini belajar dari firman Tuhan. Kita renungkan bersama dan biar firman ini akan terus mengarahkan jalan hidup kita sebagai orang percaya. Senantiasa berada pada jalan yang Tuhan kehendaki, hidup berpadanan dan sepadan dengan firman Tuhan. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini yang nantinya ini akan menjadi perenungan firman Tuhan di sepanjang minggu yang berjalan ini di tengah-tengah pelayanan gereja Masei Injili di Minahasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya dalam Alkitab, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan memperkenankan kami ada hari ini, sebagaimana kami ada dengan keadaan yang sungguh baik, diberkati. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan pun memberi kami kesempatan untuk kembali diajar, diarahkan menurut kata firman Tuhan di dalam Alkitab. Kami hendak mau membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan kiranya menolong kami. Tuhan mampukan kami, beri kami hikmat dan kebijaksanaan. Roh Kudus kiranya memenuhi setiap kami. Baik hamba-Mu yang akan menyampaikan berita sukacita ini, tapi juga semua pendengar, semua yang mengikuti channel YouTube yang disiarkan oleh Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Biar firman ini akan memberkati setiap kami dan mengubah hidup kami. Ampuni dan layakkan kami Tuhan, kasihani kami. Terpuji nama Tuhan, firman kehidupan kami. Kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan kita yang akan kita renungkan bersama terambil dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 24 dibaca mulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Sekali lagi kitab Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 di bawah judul perikop Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Seperti ini bunyi firman Tuhan, saya membacakan bagi kita semua. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkannya bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya.
Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Yesus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendapati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tema perenungan kita di minggu ini ialah berjalan bersama dalam terang firman. Sekali lagi, berjalan bersama dalam terang firman. Tentunya terang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kehilangan orang yang sangat dikasihi tentu bukanlah satu hal yang mudah untuk diterima, ya, apalagi jika seorang tersebut merupakan sosok yang sangat menjadi andalan, ya, menjadi orang yang begitu dekat dengan kita, ya, menjadi satu-satunya tumpuan harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Tentu begitu berat untuk menerima kehilangan orang yang seperti ini. Mungkin inilah yang tepat, ya, untuk menggambarkan keadaan yang sedang dialami oleh murid-murid Yesus, ya. Dua di antaranya yang juga menyebut diri pengikut Kristus, yakni Kleopas dan sahabatnya pun juga mengalami hal yang sama. Mereka mengadakan perjalanan di hari yang sama ketika mereka mendengar bahwa mayat Yesus sudah tidak ada di kubur dan malaikat Tuhan telah menampakkan diri kepada mereka, tapi juga kepada perempuan-perempuan, serta berita-berita yang beredar bahwa Yesus sudah bangkit, ya. Berita ini juga sampai kepada mereka. Mereka terus mengadakan perjalanan mereka. Dalam hal ini mereka dalam perjalanan ke Emmaus, ya, yang berjarak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, 1 mil itu sama dengan kira-kira 1,5 kilometer, ya, atau 1,5 kilometer. Itu berarti bahwa 7 mil kurang lebih sama dengan 10,5 kilometer, ya, jarak yang sedang ditempuh oleh Kleopas bersama dengan sahabatnya. Dalam perjalanan kedua, ya, katakanlah murid Yesus ini, ya, Yesus menjumpai mereka, ya. Yesus menjumpai kedua pengikut Kristus ini atau pengikutnya ini
ketika dalam perjalanannya menuju ke Emmaus, ya. Saat mana dalam firman Tuhan menceritakan bahwa dalam perjalanan mereka sedang membahas, mereka sedang bercakap-cakap tentang apa yang sedang terjadi dengan guru mereka, yaitu Yesus sendiri. Ya. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kedua pengikut Kristus ini tidak dapat mengenali, ya, padahal Yesus sendiri sudah menjumpai mereka dalam perjalanan, tapi dalam teks ini dikatakan bahwa mereka tidak dapat mengenali Yesus oleh karena ada yang menghalangi, katanya, mata mereka, ya. Jadi ada yang seperti menutupi atau memang ada satu hal yang tidak dapat membuka bukan cuma mata mereka secara fisik, tapi juga mata mereka secara batin untuk dapat mengenali, ya, bahwa orang yang datang ini adalah Sang Mesias, ya. Mereka ternyata bukan hanya tidak mengenal siapa yang menjumpai, ya, mereka dalam perjalanan itu, tapi juga mereka digambarkan di sini ketika Yesus mempertanyakan apa yang sedang mereka perbincangkan, ya. Tergambar bahwa mereka juga betul-betul belum mengenal secara, ya, jauh dalam siapa Yesus yang mereka sebut guru mereka itu, ya. Dari teks di sini jelas bahwa perbincangan mereka, ya, menceritakan bagaimana Kleopas, ya, yang menganggap Yesus itu hanya sebagai orang asing, ya, dan dia tidak tahu apa yang sebenarnya dialami oleh Yesus, ya. Sehingga dalam ayat demi ayat dalam bagian teks ini dapat digambarkan bahwa pemahaman atau pengenalan Kleopas tentang Yesus yang pertama hanya sebatas seorang nabi, ya. Seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan, ya, di depan bangsa. Cukup sebatas itu, ya. Yang kedua, Yesus digambarkan bahwa seorang yang dihukum mati. Ya, sayang sekali, ya. Karena yang kita tahu bahwa dia dihukum mati, dia disalib bukan karena, ya, kesalahannya, ya. Dan yang ketiga, Yesus dianggap hanyalah sebatas seorang pembebas bagi orang Israel, ya, karena kita tahu bahwa memang orang Israel mengharapkan seorang pembebas, ya, seorang yang datang dapat menyelamatkan, membebaskan mereka dari kekuasaan Kaisaran Romawi. Demikian sebatas itu, ya. Mereka belum sampai kepada pemahaman bahwa Yesus itu betul-betul Mesias yang bangkit. Sekalipun berita tentang kebangkitan, ya, yang sudah mereka dengar terhadap perempuan-perempuan, ya, atau melalui Simon dan murid-murid yang lain, ya. Bagi mereka bahwa peristiwa kebangkitan Yesus sebagai Mesias yang bangkit belum sepenuhnya mereka terima, ya. Mereka mungkin ingin melihat, ya, peristiwa kebangkitan ini secara, ya, langsung, ya. Demikian. Dapat disimpulkan Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa pembahasan-pembahasan daripada Kleopas dan temannya mengenai sosok Yesus ini memang hanya sebatas bahwa Yesus sebagai pembebas, ya. Yesus hanya sebagai seorang penolong bangsa Israel, tidak lebih daripada itu, ya. Karena itu menanggapi kedua orang ini, ya, ketika Yesus mendengar percakapan-percakapan mereka dalam perjalanan, ya, tentu Yesus sebagai guru mengharapkan mereka mengenal lebih daripada itu. Karena itu dia menilai, ya, dia menjawab, dia merespon mereka bahwa, hai kamu murid yang lamban hatinya. Yesus menilai bahwa kedua orang ini adalah orang yang lamban hatinya, ya. Yesus menjawab kesedihan dua murid itu dengan, ya, ada dua cara di sini. Pertama, Yesus
menjelaskan atau berusaha membuat murid-muridnya paham berdasarkan kesaksian kitab suci. Ya, dia menceritakan apa yang tertulis dalam kitab suci. Yesus pun berusaha untuk memperkenalkan dirinya, ya, dengan dia melakukan dia melangsungkan perjamuan malam seperti yang dia pernah lakukan kepada murid-muridnya. Ya, dia memecah-mecahkan roti, dia mengucapkan berkat. Mungkin mengingatkan peristiwa ini kepada mereka sehingga mereka mengingat, mereka kenal, mereka baru sadar, ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa seketika itu juga mata mereka terbuka dan mereka mengenal bahwa sosok yang ada bersama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Yesus yang sudah mengalami kebangkitan. Ya. Karena itu mereka percaya, ya, mereka menceritakan, ya, mereka mengabarkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini kepada murid-murid yang lain, kepada orang-orang yang mereka temui. Ya. Firman Tuhan, ya, kitab suci mengingatkan mereka, ya, tentang siapa Yesus itu. Itulah, ya, sebabnya mengapa tema kita mengatakan bahwa berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Nah, ketika kita berjalan bersama atau di dalam firman Tuhan, mata kita akan terbuka kepada semua yang benar, semua yang Tuhan kehendaki, semua yang indah, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Karena itu dari bagian bacaan ini, ya, ada beberapa, ya, pesan firman, ya, bagi kita semua yang dapat kita renungkan, kita refleksikan bersama. Yang pertama, dari sikap kedua murid Yesus, ya, yang menunjukkan bahwa ternyata tidak selamanya orang yang bersama, bergaul, ya, dengan Yesus, melakukan pelayanan bersama, betul-betul mengenal Dia dan mengimaninya sebagai seorang Mesias. Artinya tidak menjamin, ya. Bahkan mereka tidak percaya atau belum percaya pada Yesus yang mati dan bangkit. Ya, ini memberi satu pesan bagi kita. Ya. Melayani Tuhan tidak sebatas hanya kita, ya, mengerjakan tanggung jawab pelayanan kita. Oh, saya sudah melayani, saya sudah melakukan tanggung jawab pelayanan. Tapi lebih mendalami, lebih mengenal Yesus, memiliki hubungan yang lebih intim, orang abaikan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana terus menjaga hubungan yang intim yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, dan yang kedua, bahwa yang baik dari para murid ini adalah mereka berusaha untuk mendekati. Ketika Yesus hendak meninggalkan mereka, membiarkan mereka melanjutkan perjalanan, dorang ajak, ya, dorang paksa, dorang mau Yesus bersama dengan mereka dalam perjalanan itu. Nah, ini yang penting bagi kita semua. Marilah kita terus mau mengundang Yesus tetap ada, ya, dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita, dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Kita selalu undang Dia, diam dan bersama dengan kita. Nah, selanjutnya, pesan firman bagi kita semua. Tuhan Yesus yang baik, ya, Dia bersedia bahkan mau berjalan bersama dengan orang-orang yang merindukan kehadirannya. Ya, bayangkan jika kedua murid Yesus ini membiarkan Yesus meneruskan perjalanannya, tentu mereka akan terus untuk tidak mengenal siapa Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus selalu mau
mendekati kita, ketika kita mengundang Dia. Ya. Itulah Tuhan kita. Ya. Berita baiknya ketika kita mengundang Dia, Dia mau datang kepada kita. Dan ada banyak hal yang akan kita dapat ketika Yesus mau berjalan, mendekati, berjalan bersama dengan kita. Berita sukacita, berkat yang luar biasa diterima oleh kedua murid ini. Kita percaya juga berkat-berkat, ya berita sukacita, semua yang baik akan kita peroleh ketika kita mengundang dan berjalan bersama dalam tentu firman Tuhan. Ya bersama dengan Yesus di dalam firman-Nya. Dan yang selanjutnya, seorang yang mengerti firman Tuhan akan menilai penderitaan yang daripada Tuhan merupakan bagian untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Ya, berita ini menjadi berita yang baik yang terus disampaikan oleh kedua murid ini karena mereka tahu itulah tanggung jawab sebagai pengikut Kristus. Kita pun memiliki tanggung jawab yang sama. Mari kita terus beritakan firman Tuhan ini supaya semakin banyak orang yang mau berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Dan yang terakhir, berita kebenaran tentang Yesus, berita tentang Sang Mesias, ya harus terus kita ceritakan bagi semua orang, ya tidak perlu yang jauh-jauh, orang-orang terdekat kita saja kita mulai bersaksi, berbicara, dan terutama kita berlaku seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Alkitab. Ya. Selamat berjalan bersama dalam terang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami boleh menerima berkat sukacita lewat berita firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami dimampukan untuk dapat hidup. Bahkan sebagaimana kata firman-Mu, kami terus berjalan bersama dengan firman Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian atau tidak membiarkan hidup kami dituntun oleh hikmat kami sendiri. Tapi kami selalu rindu untuk selalu mengundang Engkau Tuhan hadir bersama dengan kami. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan selalu ada daripada jalan yang diberkati, jalan yang mendatangkan sukacita dan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang bersyukur, ini kami yang berdoa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian renungan firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom dan damai di hati.